Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nazwa Sofia Nadine Effendi dengan NPM 221705149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas abstrak dan interface. Untuk memenuhi tugas praktikum video, pemrograman berorientasi objek. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kelas abstrak dan interface. Abstrak kelas sendiri itu merupakan sebuah kelas yang tidak dapat diinisialisasi menjadi objek dan hanya berguna menjadi sebuah template saja untuk kelas turunannya. Sedangkan interface merupakan sebuah abstrak kelas yang membedakannya dengan abstrak kelas adalah interface harus diimplementasikan ke dalam sebuah kelas terlebih dahulu agar dapat digunakan baik metode maupun atributnya. Oke, jadi kita langsung ke codingan yang telah saya buat. Sini saya buat package-nya dulu, yaitu nama filenya adalah tugas abstrak, di mana dia memiliki kelas abstrak, yaitu ada sepatu, kemudian itu ini sebagai parent kelasnya, kemudian itu ada subclassnya atau child kelasnya, yaitu ada sepatu heels, sepatu boot, dan sepatu cats. Oke, untuk kelas mainnya itu akan saya jelaskan di bagian akhir saja. Kita ke bagian abstrak kelasnya dulu. Jadi, di dalam sini ada sebuah abstrak kelas yang mengimplementasikan tampilkan data. Oke, jadi di sini ada baris ini. Itu mendefinisikan sebuah kelas abstrak yang bernama sepatu yang mengimplementasikan tampilkan data dari interface. Kelas sepatu ini ditandai sebagai abstrak yang berarti tidak dapat diinstansiasi sendiri dan dapat berisi metode-metode abstrak. Kemudian, di dalam kelas ini memiliki 3 variabel, di mana ada merek, nama pelanggan, dan harga. Kemudian di sini juga ada public abstract void print data ini itu merupakan sebuah metode abstrak bernama print data. Subclass konkretnya harus memberikan implementasi untuk metode. Kemudian itu metode ini berasal dari interface tampilkan data yang dimana dia akan menampilkan informasi tentang sepatu berupa merek, nama pelanggan, dan harga sepatu. Kemudian itu di sini juga ada konstruktor dari sepatu yang mana ada merek, string nama pelanggan, dan label harga. Kemudian di sini ada interface bernama pembelian, dideklarasikan dengan sebuah metode abstrak yang namanya beli. Kemudian itu baik dari interface pembelian dan metode beli, subclass konkret dari sepatu yang harus memberikan sebuah implementasi untuk metode-metode abstrak. Kemudian itu ini dijadikan sebagai parent kelasnya. Kemudian itu ada child kelasnya yaitu sepatu heels, sepatu boot, dan sepatu cats. Kita bahas satu-satu. Di sini ada sepatu heels. Sepatu heels ini merupakan sebuah subclass dari parent kelasnya sepatu yang mengimplementasikan interface dari pembelian di mana baris ini ada tambahan variabel yaitu tinggi heels yang menyimpan data dari tinggi heels dari sepatu. Kemudian itu ada konstruktor yang memanggil konstruktor kelas induk yaitu string merek, string nama pelanggan, dan label harga juga tinggi heels itu sendiri. Ini ada superclass dari kelas induk yaitu merek, nama pelanggan, dan harga.
Kemudian itu di sini ada public void print data, di mana ini ada override ya, menggantikan metode abstrak print data dari kelas sepatu. Metode ini mencetak informasi tentang sepatu heels. Jadi termasuk merek, nama pelanggan, harga, dan tinggi heels. Kemudian itu di bawahnya juga ada kelas yang mengoverride metode dari interface pembelian, yaitu metode beli yang memberikan implementasi untuk pembelian sepatu heels dan mencetak pesan yang menyatakan bahwa pembelian telah berhasil. Kemudian itu di sini juga ada sub kelas dari sepatu, yaitu ada sepatu boot, di mana sama seperti sepatu heels. Di sini ada merupakan sebuah subkelas dari sepatu yang mengimplementasikan interface dari pembelian, yang dimana kelas sepatu boot ini memiliki tambahan variabel yang menyimpan tentang bahan kulit. Kemudian itu memanggil konstruktor yang bisa memanggil dari superkelasnya, yaitu menampilkan merek, nama pelanggan, dan harga. Kemudian itu juga ada kelas yang menggantikan metode abstrak print data yang mencetak informasi tentang sepatu, baik itu bahan kulit, merek, nama pelanggan, dan juga harga. Kemudian itu juga ada kelas yang mengoverride metode dari interface pembelian, metode beli, yang memberikan pesan yang menyatakan bahwa pesanan sepatu boot ini telah berhasil. Kemudian itu juga ada sepatu cats, di mana sepatu cats ini adalah sebuah subkelas dari kelas parent sepatu yang mengimplementasikan interface pembelian yang dimana ada variabel tambahan yaitu tali, di mana di sini juga ada konstruktor yang bernama sepatu cats yang dapat memanggil merek, nama pelanggan, harga dari super kelas sepatu. Kemudian di sini juga bisa mengoperate atau metode abstrak print data dari kelas sepatu yang dapat mencetak informasi-informasi tentang sepatu. Kemudian itu di sini juga ada override metode dari interface antarmuka, yaitu metode beli yang menampilkan pesan pembelian sepatu cats telah berhasil. Kemudian itu kita lanjut ke main-nya. Jadi main ini memanggil metode-metode abstrak yang telah kita buat tadi. Jadi gunanya dari kelas main ini yaitu digunakan untuk menguji kelas-kelas yang telah kita buat tadi, yaitu ada sepatu heels, sepatu boot, sepatu cast, yang dimana kita membuat objek baru lagi dari sepatu heels yaitu SH. Kemudian di sini kita menampilkan data pembelian. Kemudian sh.printData ini adalah memanggil metode print data dari objek sepatu heels. Kemudian ini juga memanggil metode beli dari objek sepatu heels. Kemudian di sini juga kita buat lagi objek sepatu boot SB yang dimana ada kulit sapi, Hermes, Nazwa dengan harga sekian, dan SB print data itu memanggil metode print data. Kemudian ini juga memanggil beli dari objek sepatu boot. Kemudian ini di sini juga ada membuat objek sepatu cat SK yang dimana ada keterangannya itu tanpa tali, mereknya Zahra, nama pelanggannya Via dengan harga sekian, dan SK print data itu adalah memanggil metode print data dari objek sepatu cat. Ini juga memanggil metode beli dari objek sepatu cat. Kemudian itu tampilannya adalah sekitaran adalah sebagai berikut. Jadi data pembelian yaitu ada merek, ada nama pelanggan, ada harga sepatu, ada tinggi heels. Saya akhiri penjelasan saya mengenai kelas abstrak dan interface. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.